pergi ke tengah hutan dan bertemu dengan harimau. Tar dulu, salah saya tekan. Mana dia? Ini ya? Bukan. Oke, maju dah. Ada ya? Ya Pak. Kamu datang terlambat. Ya Pak, soalnya tadi bannya Banyak bocor. ya Pak. Aduh. Rumahnya di mana ya? Di Sakra Pak. Di Sakra. Jauh sekali ya. Kalau dari Sakra ke sini berapa menit? Kira-kira 20 menit Pak. 20 menit. Waduh, lumayan ya, 10 kilo lebih ya. 12 kilo. Banyak pecah tadi. Ya, Tadi berangkat dari rumah jam berapa? jam 6.45 Pak. Jam 6.45. Tadi targetnya jam berapa nyampe sini? Sekitar jam 6 lebih 50. 50, jam 7 kurang. Biasanya tidak terlambat ya setiap hari biasanya. Biasanya tidak terlambat. Tapi karena tadi banyak pecah, terlambat. Jam berapa? Ada tahu jam berapa kita masuk di kelas? Jam 7 Pak. Jam 7. Ini udah jam 7 berapa? 15 ya. Lambatnya 15 menit ya. Tapi tadi ada kan tidak sengaja istilahnya ya, di jalan itu ada musibah ya, apa namanya itu ban bocor ya. Itu besok lain kali kalau misalnya apa namanya ada apa gitu di jalan bisa lah kasih tahu Pak Guru ya. Jadi SMS atau di Pak Guru kalau terlambat bisa gitu ya. Ya kamu nanti kalau misalnya terlambat biar kita tahu kalau terlambat ada apa di jalan. Oke, berarti Ayah tahu jam 7.15 sudah di kelas ya, Iya. masuk di kelas. Nah, ini teman-teman udah belajar semua ini. Oke dah kalau begitu besok apa namanya untuk kedepannya itu usahakan jangan terlambat lagi. Karena kalau terlambat sampai 5 menit itu udah banyak tinggalan pelajaran. Ya Mas ya, Bisa diusahakan nggak terlambat lagi. terlambat lagi ya. Jadi biar kamu kan tahu aturannya ada ya? Ya, Atau aturannya di kelas ya. Kalau kita masuk jam 7, ya Pak. 7.15. Kalau terlambat apa hukumannya? Tahu anunya, sanksinya. Cekan tugas nanti ya, nanti kasih tugas ya yang belum dikerjakan tadi. Ya oke lah, kalau begitu besok kamu usahakan jangan terlambat lagi. Sebab kalau tambah terus setiap hari nanti kesian pelajarannya banyak yang ketinggalan. Ya, oke ya. Oke. Silakan kamu masuk di kelas. Ini kita berempat ini apa namanya ini masih calon ini Bapak Ibu bukan sudah selesai belum masih calon. Nah cuma kita di sini punya kewajiban moral untuk menyampaikan sedikit saja begitu apa yang sudah kita terima duluan barangkali dan ini semuanya sudah kita laksanakan sebenarnya sehariannya. Nah, cuma sekarang ini lebih terorganisir, lebih terorganisir secara lebih rapi gitu aja. Dan saya yakin semua Bapak Ibu ini juga sudah melaksanakan. Nah jadi intinya kalau di guru penggerak ini ya singkat saja sebenarnya itu poinnya ada 3. Yang pertama itu tergerak gitu ya, tergerak kemudian bergerak dan yang ketiga menggerakkan. Nah sekarang kita masing-masing ini berada pada level yang mana? Kita bisa milih diri sendiri gitu. Apakah saya masih pada level tergerak saja tapi belum bisa bergerak apalagi menggerakkan? Apakah saya sudah pada level bergerak tapi belum bisa menggerakkan, atau apakah sudah pada level yang ketiga tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, tapi saya kira ini kita semua sudah melakukan tiga-tiganya, cuma mungkin belum terorganisir saja. Nah sekarang ini melalui tiga ini dia lebih terorganisir langkah-langkahnya sebenarnya. Oke, intinya begini Bapak Ibu, kalau materi mungkin panjang banget ya. Jadi intinya di sini di materi yang kami terima sampai hari ini ada empat materi. Yang pertama itu dulu masalah filosofi IHD ya, kemudian ada peran dan nilai guru penggerak, dan ada visi guru penggerak dan ada budaya-budaya positif. Nah di filosofi IHD itu di situ dijelaskan apa peran guru ya, itu diumpamakan sebagai pertanian, sebagai tanaman, terusnya kemudian di situ juga intinya bagaimana kita berpihak pada murid. Nah itu yang penting itu. Jadi
student center gitu ya, learning student center gitu, berpusat pada murid. Nah kemudian yang pada ujungnya nanti sebenarnya apa yang kita alur pada anak itu bagaimana anak itu belajar dengan cara menyenangkan. Nah itu ikut poinnya. Jadi menyenangkan itu gimana caranya? Kita menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Nah, ini PR kita nih tidak monoton bisa seperti itu. Nanti tergantung nanti pada kita nih sebagai pengajar di kelas gimana kreasinya, inovasinya begitu. Kemudian biar dia menyenangkan apa? Kita menjaga lingkungan kelas yang bersih. Nah akhirnya kita sekarang berusaha untuk menciptakan budaya bersih di sekolah. Nah ini salah satu sebenarnya enaknya kalau kita lebih terorganisasi itu kita dikasih apa istilahnya ya, step-step begitu. Jadi nanti langkah-langkah kita itu lebih terorganisir. Nah oleh karena itu kami di sini mungkin berempat ini masing-masing punya fokus masing-masing tentang budaya positif. Nah kalau saya lebih concern kepada kebersihan kelas. Jadi ya mohon maaf kalau di grup kadang-kadang iseng-iseng apa itu mengingatkan nyapu segala macam itu semata-mata bukan apa. Tapi kita ingin anak itu terbiasa sebenarnya. Nah dengan hal terbiasa itu terbiasa maka akan jadi kebiasaan yang baik ya nanti begitu. Jadi hal yang positif. Nah jadi poinnya di sini posisi kita sebagai guru adalah bisa sebagai apa namanya itu ada 4 posisi kita, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai manajer, bisa sebagai apa lagi satu pelajaran itu? Ada macam-macam nanti dijelaskan sama kita ya. Nah posisi-posisi kita itu sekarang menentukan bagaimana sikap kita ke anak-anak. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum maka anak akan selalu dalam posisi salah. Gitu. Nanti kalau kita pada posisi manajer maka anak itu sebagai apa namanya sumber daya yang bisa di-upgrade. Jadi kesalahan itu bukan suatu hal yang membahayakan, tapi itu potensi yang bisa diperbaiki itu. Nah, jadi intinya di dalam CGP ini mungkin ada pertanyaan apa sih untungnya begitu. Kita hanya lebih kita akan menjadi lebih paham tentang posisi kita sebagai guru nantinya sehingga nanti di dalam proses KBM keseharian kita itu bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang, bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian bagaimana kita bisa membuat anak itu merasa tidak bersalah pun dia bersalah. Nanti dengan keyakinan kelas, kesepakatan dan ada tindakan institusi namanya. Jadi kalau anak itu melakukan suatu pelanggaran, bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana narasi yang kita bangun sama anak, itu yang akan kita coba analisis nanti. Nah kemudian ini contoh-contohnya ya. Nah ini nanti ada tahapan-tahapannya. Nah intinya di sini Bapak Ibu pada poinnya adalah salah satu poin kita di sini di CGP adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif. Nah Bapak Ibu guru mungkin punya budaya yang lain, mungkin budaya senyum, sapa, ramah, salam, silakan dikembangkan. Kalau yang kawan fokus pada kebersihan silakan. Jadi kalau semua kita bergerak, nah tadi pada poin kedua bergerak, ada yang senyum, ada yang sapa, ada yang ramah, ada yang kebersihan. Insya Allah siswa sekolah kita akan menyenangkan begitu. Ada yang kolaboratif segala macam. Nah, jadi intinya kenapa sekarang pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi CGP ini semua guru, harapannya kalau masing-masing individu guru memiliki pemahaman yang sama tentang guru penggerak, maka lingkungan sekolah itu menjadi suatu yang lingkungan yang menyenangkan dan tidak akan membosankan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara umum. Ini ada nanti Bu Anida dan Bu PR ini juga mungkin menyampaikan pengalaman beliau. Kemudian nanti bagi Bapak Ibu yang saat ini juga ikut mendaftar, nanti kita sama-sama berusaha untuk menjadi membantu dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seterusnya. Jadi nanti Pak Sal lebih cocok yang mana? Nah, kalau saya mungkin sekarang lewat jalan kebersihan. Nanti mungkin Pak Sal lewat bagaimana untuk menciptakan disiplinan. Good arti nanti anak-anak yang tidak disiplin gitu kan, mengurus anak yang kurang aktif. Ya, nanti mungkin dengan